Namaku Rini, usiaku 40 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku hidup sendirian di rumah peninggalan orang tuaku, di ujung jalan kecil di pinggiran kota Malang. Rumah itu berdiri tenang di antara pepohonan mangga dan rambutan, seolah menyimpan rahasia masa lalu yang tak pernah selesai. Dulu, rumah ini selalu ramai oleh suara tawa, langkah kaki, dan aroma masakan yang keluar dari dapur. Tapi sejak suamiku pergi tanpa kabar, semua itu hilang seperti disapu angin. Setiap pagi aku bangun dengan kebiasaan yang sama, menyalakan kompor untuk merebus air, membuka jendela, dan menatap halaman yang perlahan disinari matahari. Burung-burung kecil sering datang, tapi suaranya justru membuatku semakin sadar betapa sunyinya hidupku. Setelah bekerja sebagai penjahit di rumah, waktu terasa berjalan lambat. Hanya suara jam dinding yang menemaniku menghitung detik. Kadang aku berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang mendengarkan, padahal yang menjawab hanyalah gema dari tembok yang dingin. Sampai suatu sore di awal musim hujan, ponselku berdering. Itu adik perempuanku, Maya. Suaranya terdengar ragu, seperti menimbang sesuatu yang berat. "Rin, Dimas mau kuliah di Malang. Boleh dia tinggal di rumahmu untuk sementara?" tanyanya. Aku terdiam sejenak. Dimas, keponakanku itu, terakhir kali kulihat saat ia masih SMA. Anak yang pendiam tapi sopan. Selalu tahu cara membuat orang merasa nyaman. Tanpa pikir panjang aku menjawab, "Tentu, biar rumah ini tidak terlalu sepi." Hari itu juga aku mulai membersihkan kamar belakang, mengelap meja, dan menata ulang tirai yang sudah lama tertutup. Ada semangat kecil yang tumbuh entah dari mana. Seperti seseorang menyalakan kembali lampu di sudut gelap hatiku. Beberapa hari kemudian, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Dimas turun membawa ransel besar di punggungnya. Wajahnya sedikit lelah tapi senyum yang sama masih melekat di bibirnya. "Tante Rini," panggilnya pelan. Suara itu, sederhana tapi hangat, membuat dadaku bergetar aneh. Aku tersenyum, menyambutnya masuk. "Aduh, sudah besar kamu sekarang. Masuk, Dim, anggap rumah sendiri." Sejak hari itu, rumah di ujung jalan itu tak lagi sepenuhnya sunyi. Ada suara langkah kaki lain di pagi hari, ada tawa yang kembali bergema di ruang tamu, dan ada aroma kopi yang tercium dari dapur. Meski aku belum tahu bagaimana semuanya akan berubah, satu hal aku yakini, kehadiran Dimas membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini tak berani kuharapkan lagi. Entah apa namanya, tapi di hati kecilku, aku merasa seolah semesta sedang memberiku kesempatan kedua untuk belajar tentang arti kebersamaan. Dan malam itu, ketika lampu kamar mulai redup dan angin berhembus lembut lewat jendela, aku tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa sendirian. Hari-hari pertama bersama Dimas berjalan dengan canggung tapi hangat. Awalnya aku hanya memandangnya sebagai anak kecil yang butuh tempat tinggal sementara. Tapi ternyata, kehadirannya perlahan mengubah ritme hidupku. Ia datang membawa tawa, kesederhanaan, dan perhatian yang tidak banyak bicara tapi terasa tulus. Setiap pagi sebelum berangkat kuliah, Dimas selalu menyapaku dari dapur. "Tante, udah sarapan belum?" tanyanya dengan suara parau yang baru bangun. Aku biasanya hanya tersenyum sambil menyiapkan teh hangat dan roti tawar. Tapi tanpa ku minta, ia sering menambahkannya dengan telur goreng atau membantuku mengiris bawang. "Tante ini kerja sendirian terus. Biar aku bantu," katanya, membuatku sedikit kikuk. Sudah lama tak ada yang berbagi meja dapur denganku. Siang hari, ketika ia pulang kuliah, ia sering mengetuk pintu ruang jahitku. "Tante capek, ya?" tanya Dimas, lalu duduk di kursi dekat jendela, memperhatikanku menjahit tanpa banyak bicara. Kehadirannya membuat suasana kerja terasa ringan. Kadang ia memutar lagu pelan dari ponselnya, lagu-lagu yang dulu sering kudengar waktu muda. Entah bagaimana, setiap nada yang keluar dari musik itu seperti menghapus sedikit demi sedikit kesepian yang selama ini menempel di dadaku. Ada kalanya,
Saat sore tiba dan hujan turun pelan, Dimas menjerang air, membuat 2 cangkir kopi, lalu memanggilku ke teras depan. "Tante, lihat deh hujannya cantik," katanya sambil menatap jauh. Aku duduk di sebelahnya, mendengarkan derai air menimpa atap, sementara angin membawa aroma tanah basah. Saat itulah aku sadar, betapa sederhananya kebahagiaan. Hanya duduk berdua, tak perlu bicara, tapi merasa dimengerti. Kadang aku memperhatikan caranya memperlakukan orang, begitu sabar dan penuh empati. Ia tak pernah banyak bertanya tentang masa laluku, tapi dari tatapannya aku tahu, ia mengerti. Ketika aku tampak murung, ia tidak memaksa untuk tahu alasannya. Ia hanya berkata, "Nggak apa-apa, Tante. Kadang diam juga bisa jadi obat." Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, kami sering menonton acara televisi lama di ruang tamu. Dimas biasanya duduk santai di karpet sambil memakan camilan, sementara aku di kursi rotan tua peninggalan almarhum suamiku. Terkadang ia bercanda, meniru gaya pembawa acara zaman dulu, membuatku tertawa hingga air mata keluar. Lalu kami berdua terdiam, membiarkan waktu lewat perlahan, menikmati kehangatan yang tidak direncanakan. Namun di balik semua itu, ada rasa aneh yang mulai tumbuh. Aku mencoba menepisnya, tapi setiap kali Dimas tersenyum atau memanggil, "Tante," dengan nada lembut itu, jantungku bergetar pelan. Aku tahu, ini bukan perasaan yang seharusnya tumbuh, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kuperintah untuk hilang begitu saja. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri lama di depan jendela, menatap halaman yang mulai gelap. Lampu teras masih menyala, menerangi bayangan langkah Dimas yang baru saja menjemur payung. Angin berhembus lembut membawa aroma hujan, dan di dalam hati, aku berbisik pada diri sendiri. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar tidak ingin sendiri lagi. Malam itu langit seperti menumpahkan semua kesedihan yang ia simpan. Hujan turun deras, mengetuk atap rumah tanpa henti, menimbulkan suara yang bergema di setiap sudut ruangan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, ditemani secangkir teh yang sudah dingin dan cahaya temaram dari lampu kecil di pojok. Listrik berkedip beberapa kali, hingga akhirnya padam sepenuhnya. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Hujan deras selalu membangkitkan kenangan. Suamiku yang dulu suka duduk di teras sambil bercerita, tawa yang kini tinggal bayang, dan janji-janji yang tak pernah ditepati. Aku menggenggam cangkir erat, menahan perasaan yang tiba-tiba datang menyerbu. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Dimas muncul dengan senter kecil di tangannya, lalu duduk di sebelahku tanpa bicara. Ia menyelimuti bahuku dengan selimut tipis, lalu menatapku dengan senyum lembut. "Tenang aja, Tante. Hujannya cuma numpang lewat," katanya pelan. Aku tersenyum samar. "Tante nggak takut hujan. Cuma kadang, kalau gelap begini, semuanya terasa lebih sunyi." Dimas mengangguk, seolah paham tanpa perlu penjelasan panjang. Ia lalu mengambil lilin dari dapur, menyalakannya, dan menaruhnya di meja. Cahaya kecil itu menari pelan di antara wajah kami, menciptakan bayangan lembut di dinding. Kami bicara lama malam itu, tentang masa laluku, tentang kehilangan yang masih menempel seperti luka yang belum kering. Aku bercerita bagaimana aku sering merasa bersalah, merasa gagal mempertahankan rumah tangga, dan betapa sulitnya hidup sendirian selama bertahun-tahun. Dimas mendengarkan dengan tenang, tidak menyela, tidak menghakimi. Kadang ia hanya berkata, "Nggak apa-apa, Tante. Manusia boleh rapuh. Yang penting, jangan berhenti hidup." Kalimat sederhana itu menembus dinding pertahanan yang selama ini kubangun. Dalam cahaya lilin yang temaram, aku memperhatikan wajahnya. Tatapan matanya teduh, suaranya menenangkan, dan caranya memperlakukan kesedihanku begitu lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa didengarkan tanpa harus berpura-pura kuat. Ada sesuatu yang berbeda malam itu,
Sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti rasa hangat yang muncul di tengah dinginnya udara. Hujan di luar semakin deras, angin menggoyang jendela, dan lilin hampir padam. Dimas mendekat sedikit, memastikan aku tidak kedinginan. Tante istirahat. Ya, aku di sini aja, biar nggak sepi. Aku mengangguk, tapi tidak bergerak. Rasanya nyaman berada di situ, dalam diam, di bawah hujan, dengan seseorang yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Ketika akhirnya lilin benar-benar padam, hanya suara hujan yang tersisa. Aku menutup mata, dan dalam gelap itu, aku merasakan sesuatu yang lama hilang, ketenangan. Bukan karena hujan telah reda, tapi karena di malam yang kelam itu, ada seseorang yang membuatku percaya bahwa tidak semua kesepian harus dihadapi sendirian. Sejak malam hujan itu, suasana rumah terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah, bukan dari benda-benda di sekitarku, tapi dari perasaan di dalam dada. Entah kenapa, setiap pagi terasa lebih hangat, setiap langkah Dimas di lorong terdengar seperti nada yang menenangkan. Ia mulai terbiasa dengan rutinitasku. Kadang, tanpa diminta, ia menjemur pakaian yang baru dicuci, membersihkan halaman, atau membetulkan genteng bocor di atap belakang. Saat aku menegurnya agar tidak terlalu repot, ia hanya tersenyum. "Tante kan sudah banyak kerja. Biar aku bantu sedikit." Senyumnya sederhana, tapi ada sesuatu di sana yang sulit kujelaskan. Semacam ketulusan yang menenangkan hati, sekaligus membuatku takut kehilangan. Suatu pagi, aku melihatnya duduk di teras sambil membaca buku kuliahnya. Rambutnya sedikit berantakan, tapi sinar matahari pagi menyorot wajahnya dengan lembut. Aku berdiri lama di dapur, memperhatikannya dari balik tirai jendela. Entah mengapa, perasaan hangat menjalar di dadaku. Bukan cinta, bukan juga kasih biasa. Lebih seperti rasa tenang, seperti menemukan seseorang yang tak perlu banyak bicara, tapi tahu bagaimana membuat hati merasa aman. Kami sering menghabiskan sore bersama di dapur. Dimas suka mencoba resep baru, meski hasilnya kadang berantakan. "Tante, ternyata masak itu susah juga, ya?" katanya sambil tertawa kecil ketika tumisannya terlalu asin. Aku ikut tertawa, bukan karena masakannya gagal, tapi karena tawanya berhasil menghapus segala lelah. Kadang aku berpikir, andai saja rumah ini bisa bicara, mungkin ia akan bersyukur karena akhirnya ada yang menghidupkan kembali suasananya. Namun di tengah semua keceriaan itu, ada kabar yang membuat langkahku tertahan. Suatu sore, Dimas menerima telepon dari ibunya. Aku mendengar dari dapur, suaranya terdengar pelan tapi berat. Setelah menutup telepon, ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong. "Ada apa, Dim?" tanyaku hati-hati. Dimas tersenyum, tapi senyumnya tak seperti biasanya. "Mama minta aku pulang sebentar, Tante. Katanya ada urusan keluarga yang harus aku bantu." Dadaku seketika terasa hampa. Meski aku berusaha tersenyum dan berkata, "Ya, nggak apa-apa. Pulanglah. Nanti kalau urusannya selesai, balik lagi ke sini." Tapi hatiku seperti retak perlahan. Beberapa hari berikutnya diisi dengan persiapan kepulangannya. Aku membantunya melipat baju, memasak makanan kesukaannya, dan berpura-pura sibuk agar tidak terlalu banyak bicara. Sampai akhirnya, pagi keberangkatan itu tiba. Dimas berdiri di depan pintu, ranselnya di punggung, matanya menatapku dalam. "Tante jangan khawatir. Ya, aku bakal balik lagi. Aku tahu Tante nggak suka rumah sepi." Aku mencoba tertawa, tapi air mataku justru menetes tanpa bisa kutahan. Ia menggenggam tanganku sebentar, hangat, lalu melangkah pergi. Setelah motornya hilang di tikungan, aku berdiri lama di depan rumah, mendengarkan keheningan yang perlahan kembali menelan semua suara. Dan di antara udara pagi yang dingin itu, satu hal yang tertinggal hanyalah senyum Dimas. Senyum yang begitu sederhana, tapi membekas dalam di hati yang lama kosong. Sejak Dimas pergi, rumah ini kembali seperti dulu. Tenang, rapi,
tapi kosong. Tak ada lagi suara langkah kaki yang membangunkanku pagi-pagi, tak ada lagi tawa kecil dari ruang tengah, dan tak ada lagi aroma kopi yang biasa ia buat setiap sore. Semua terasa hening, terlalu hening. Aku mencoba mengisi hari seperti biasa. Menjahit pesanan, membersihkan halaman, menyalakan radio lama di dapur. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, selalu ada ruang kosong di setiap sudut rumah ini. Ruang yang dulunya diisi dengan suaranya. Kadang aku sengaja menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi. Tapi suara dari layar itu tidak pernah benar-benar menggantikan kehadiran seseorang yang mengerti kapan aku butuh ditemani tanpa harus diminta. Setiap kali aku lewat di depan kamarnya, aku berhenti sejenak. Tempat tidurnya masih rapi seperti saat ia tinggalkan. Di meja belajar, masih ada buku catatannya yang belum sempat dibawa. Aku menyentuh sampulnya perlahan, masih ada aroma samar sabun dan kertas baru yang dulu sering menempel di tangannya. Apa Dimas sudah makan? Apa dia baik-baik saja di sana? Pertanyaan itu selalu terulang di kepalaku setiap malam. Hujan turun lagi malam ini, deras seperti malam ketika kami berbagi cerita di bawah cahaya lilin. Aku duduk di tempat yang sama, memandangi jendela yang berembun. Rasanya seperti mengulang waktu. Hanya saja kali ini tak ada Dimas yang datang membawa selimut. Tak ada suara lembut yang berkata, "Tante nggak apa-apa, kan?" Ada kalanya aku ingin meneleponnya, tapi selalu kutahan. Aku takut terdengar terlalu bergantung, takut membuatnya merasa terbebani. Namun diam-diam, aku selalu menunggu pesan darinya setiap malam. Dan sore itu, setelah berhari-hari hening, ponselku akhirnya berbunyi. Satu pesan pendek muncul di layar. "Tante, maaf belum sempat kabarin. Di sini agak sibuk, tapi aku sering ingat rumah. Ingat tante juga. Jaga diri baik-baik, ya." Pesan sederhana itu membuat mataku panas. Aku membacanya berulang kali, seolah kata-kata itu mampu mengisi ruang kosong yang selama ini meluas di dada. Aku membalas singkat, "Tante juga kangen. Cepat pulang kalau urusanmu selesai." Setelah mengirim pesan itu, aku menatap keluar jendela. Langit mulai gelap, tapi di hatiku ada cahaya kecil yang menyala, seperti lilin yang dulu Dimas nyalakan di malam hujan itu. Mungkin benar, kehadiran seseorang bisa mengubah hidup, tapi kepergiannya pun bisa mengajarkan kita bagaimana menghadapi sunyi dengan cara yang baru. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan kenangan yang hangat. Dan malam itu, ketika angin kembali berhembus dari arah jendela, aku menutup mata pelan. Dalam gelap dan sepi, aku seolah bisa mendengar suara Dimas di kejauhan, lembut dan akrab seperti dulu. "Tante, aku nggak kemana-mana kok. Aku cuma lagi belajar jauh sedikit, tapi hatiku tetap di sini." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku merasa tidak benar-benar sendiri. Waktu berjalan cepat, lebih cepat dari yang kusadari. Sudah hampir 2 bulan sejak Dimas meninggalkan rumah ini. Aku mulai terbiasa dengan ritme baru, tapi di dalam hatiku, rasa rindu itu tetap tumbuh, diam-diam, tanpa bisa ditekan. Ada hari-hari di mana aku tertawa seperti biasa, tapi di sela-selanya selalu ada jeda sunyi, ruang kecil yang dulu diisi olehnya. Sampai suatu sore, ketika langit mulai memerah, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh dari jendela, dan jantungku berdebar tak karuan. Di depan pagar berdiri sosok yang begitu kukenal. Jaket biru lusuh, ransel di punggung, dan senyum yang sudah lama tak kulihat. "Tante, aku balik," katanya dengan nada pelan, seolah takut mengganggu ketenangan sore itu. Aku terdiam, antara percaya dan tidak. Langkahku pelan, tapi mataku mulai panas. "Dimas," hanya itu yang bisa keluar dari bibirku sebelum aku memeluknya tanpa sadar. Rasanya seperti memeluk pulang, bukan hanya seseorang, tapi juga bagian dari diriku yang sempat hilang. Hari-hari setelah itu kembali hangat seperti dulu. Kami mengulang kebiasaan lama, membuat teh di pagi hari, berbincang di dapur, menonton acara lama di ruang tamu.
Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Dimas tak banyak bicara, tapi setiap tindakannya terasa lebih tenang, lebih matang. "Tante," katanya suatu malam, "kadang aku mikir, rumah ini bukan cuma tempat aku numpang. Rasanya kayak tempat aku pulang." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat dadaku bergetar, bukan karena romantika, tapi karena tulusnya perasaan seseorang yang benar-benar mengerti arti kebersamaan. Kami tidak pernah membicarakan hal-hal besar. Tidak ada janji, tidak ada rencana yang megah. Tapi setiap kali aku merasa lelah, Dimas selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus membuatku tersenyum. Ia belajar memahami tanpa harus diberitahu, dan aku belajar menerima tanpa harus memiliki. Kadang, kami duduk di teras saat matahari tenggelam. Hanya diam, menatap langit yang berubah warna. Tidak ada kata-kata, tapi semuanya terasa cukup. Sore itu, sebelum kembali ke kamarnya, Dimas sempat berkata pelan, "Tante, makasih ya udah ngizinin aku tinggal di sini. Aku nggak tahu, kalau bukan di rumah ini, aku bakal jadi seperti apa." Aku menatapnya sambil tersenyum lembut. "Kamu tahu nggak, Dim? Mungkin kamu pikir tante yang banyak membantu kamu. Padahal sebenarnya, kamu yang menyelamatkan tante dari kesepian." Angin sore berhembus lembut membawa aroma bunga melati di halaman. Dimas tersenyum, lalu berpamitan ke kamarnya. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Dalam hatiku, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan cinta dalam arti sempit, tapi kasih sayang yang lebih dalam, lebih murni. Seperti hubungan dua jiwa yang saling menemukan tempat pulang tanpa pernah berjanji untuk tinggal selamanya. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku catatan kecilku. Kadang, Tuhan mengirim seseorang bukan untuk mengisi kekosongan hati, tapi untuk mengajarkan bahwa keheningan pun bisa terasa hangat, bila kita belajar saling mengerti tanpa kata. Dan ketika lampu kamarku padamkan, aku tahu, hidupku tidak lagi sesepi dulu. Karena di antara dinding rumah tua ini, ada kenangan dan kehadiran yang membuatnya hidup.